Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini anak-anak, cara pengumpulan data tentang hobi itu berbeda dengan cara pengumpulan data tentang besarnya curah hujan di suatu wilayah dalam 1 bulan. Jadi di sini pengumpulan data itu berbeda-beda ya anak-anak. Jadi misalnya kita ingin mengumpulkan data tentang hobi seseorang, atau misalnya tentang hobi teman-teman kalian atau orang tua ya. Nah, itu berbeda dengan cara kita mengumpulkan data tentang curah hujan di suatu wilayah ya. Jadi itu berbeda ya, tidak sama ya. Nah, di sini ya anak-anak ada 2 macam data ya. Nah, di sini ada data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif ya. Nah, data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan atau angka ya. Bukan angkat ya, tapi angka. Ya, nah yang dapat dikumpulkan secara langsung ya. Jadi di sini data kuantitatif itu adalah data yang berupa bilangan atau angka. Jadi di sini data kuantitatif itu bisa kita kumpulkan secara langsung ya. Nah, contohnya itu seperti data jumlah siswa, kemudian tinggi badan siswa dan umur siswa ya. Nah, itu adalah contoh dari data kuantitatif. Nah, data ini itu berupa angka, kemudian data ini juga bisa kita kumpulkan secara langsung ya. Nah, kemudian ada data kualitatif. Nah, data kualitatif itu berupa data yang berupa kata-kata yang dapat dikumpulkan melalui lembar isian ya. Contohnya itu seperti data pekerjaan orang tua, anak-anak, kemudian mata pelajaran dan lain sebagainya ya. Jadi di sini perbedaan dari data kualitatif kemudian data kuantitatif itu adalah di dalam data kualitatif itu dia berupa kata-kata, kemudian di data kuantitatif itu berupa angka. Nah, selain itu ya, data kuantitatif itu dia bisa dikumpulkan secara langsung, tetapi kalau data kualitatif itu dia dikumpulkan secara tidak langsung. Misalnya dia bisa dikumpulkan melalui lembar isian atau angket itu tadi ya. Jadi itu adalah perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya, apa itu data kualitatif, kemudian apa itu data kuanti ya. Mudah saja. Jika dia kuanti maka dia berhubungan dengan angka ya. Nah, kemudian jika dia kuali maka dia berhubungan dengan kata-kata ya. Seperti itu saja untuk mengingatnya ya. Jadi sangat mudah ya anak-anak untuk mengingatnya. Nah, itu adalah tadi ada 2 macam data ya. Kemudian di sini ya kita akan melihat pengamatan langsung ya. Nah, di sini pengamatan langsung yaitu melakukan pengamatan tanpa perantara atau secara langsung. Nah, terhadap objek yang ingin diteliti. Misalnya seperti yang Bu bilang tadi, bisa lewat wawancara, kemudian bisa lewat penelitian dan pencatatan secara langsung terhadap pengamatan yang dilakukan. Nah, ini adalah pengamatan langsung ya. Jadi pengamatan langsung ini anak-anak dia dilakukan tanpa perantara ya. Jadi dia dilakukan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti tadi. Nah, kemudian ini ada contoh dari pengamatan langsung ya. Nah, di sini berikut ada data yang diperoleh oleh Rina dari 15 temannya ya. Nah, ini adalah data pengamatan langsung ini dia termasuk ke dalam data itu ya, apa namanya? Kualitatif ya. Nah, di sini. Oke. Di sini ada 4 orang menyukai jeruk, kemudian ada 5 orang menyukai apel, kemudian ada 3 orang menyukai mangga, dan ada 3 orang menyukai rambutan ya. Nah, ini adalah contoh pengamatan langsung yang dilakukan oleh Rina dari 15 teman-temannya ya. Jadi dia ini mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data, dia ingin melihat ada berapa teman-temannya yang menyukai jeruk, kemudian menyukai apel, menyukai mangga, dan menyukai buah rambutan ya. Itu adalah contoh dari pengamatan langsung ya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada Dito ya. Nah, di sini Dito mengumpulkan data berat badan teman-temannya dalam satu kelompok, yaitu dengan cara bertanya. Nah, di sini dia bertanya kepada Riko ya, berapa berat badan Riko. Nah, di sini dia memperoleh 30 kg ya. 30 kilo itu berat badan Riko. Kemudian Roni itu 35 kilo, kemudian Rima 28 kilo, kemudian Andri 33 kilo, dan Sinta adalah 31 kilo. Nah, ini adalah contoh data yang dikumpulkan Riko ya. Nah, di sini Riko ingin mengetahui berapa berat badan dari teman-temannya dalam satu kelompok dengan cara bertanya kepada teman-temannya itu tadi ya. Nah, ini adalah contoh pengumpulan data secara
langsung ya. Jadi dengan bertanya kepada teman-temannya ya. Nah, di sini. Nah, ini tadi ya, ini adalah penjelasan tentang Rina ya. Tentang Rina yang mengumpulkan data, yang dikumpulkannya itu tentang jenis buah-buahan yang disukai dari teman-temannya ya. Jadi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pencatatan langsung atau wawancara kepada teman kita tadi ya, untuk mengetahui informasi yang ingin kita ketahui dari mereka itu tadi ya. Oke, ini Ibu lupa ya. Ini sebenarnya pengamatan tidak langsung, tetapi Ibu lupa mengganti judulnya tadi ya. Ibu minta maaf ya anak-anak ya. Nah, di sini yang kedua itu pengamatan tidak langsung ya. Nah, di sini pengamatan tidak langsung itu yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap objek melalui perantara suatu alat atau cara ya. Nah, misalnya melalui lembar isian ya. Nah, pada umumnya lembar isian itu berisi tentang daftar pertanyaan atau data kosong ya, yang dimana data tersebut kemudian diisi oleh sumber data sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di lembar itu. Nah, lembar isian itu disebut juga dengan angket atau kuesioner. Nah, jadi anak-anak di sini pengamatan tidak langsung itu dia bisa melalui pengamatan ya. Nah, pengamatan itu bisa dilakukan melalui objek atau perantara, melalui suatu alat atau cara. Misalnya itu tadi yang disebut dengan angket atau kuesioner ya. Jadi itu adalah tentang pengamatan tidak langsung yang dilakukan ya melalui perantara atau suatu alat atau cara ya itu. Nah, di sini lembar isian itu disebut dengan angket atau kuesioner ya. Jadi itu yang dilakukan untuk pengamatan tidak langsung atau alat kemudian cara yang kita gunakan di dalam kita mengumpulkan suatu informasi ya. Nah, itu di dalam pengamatan tidak langsung ya. Oke, anak-anak, itu tentang pengamatan tidak langsung ya. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang matematika, yaitu pengamatan tidak langsung ya. Tadi kita sudah membahas tentang kumpulan data ya, kemudian ada data kualitatif, kuantitatif, kemudian ada pengamatan langsung dan tidak langsung. Nanti untuk anak-anak ya bisa belajar kembali di rumah, kemudian bisa mencari apa itu data, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data yang baik dan benar ya. Nanti anak-anak bisa mencatat materi hari ini ya, pindahkan ke buku catatan kalian untuk belajar di rumah ya. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran matematika kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan melihat bagaimana cara kita mengumpulkan data ya. Kemudian bagaimana cara menyajikan datanya ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama di pertemuan yang berikutnya ya. Nah, hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa Salam Maria ya. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat ya belajarnya di rumah. Semoga kalian tetap sehat menjalani aktivitas kalian sepanjang hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.